adalah darah normal, jibilah, darah normal yang keluar dari ujung posisi ujung rahimnya seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan kesehatan. Jadi itu berlaku, darah itu keluar ya, menunjukkan sehatnya si wanita, normal darah wajar ya, yang keluar menunjukkan normal dan sehatnya wanita. Di mana keluarnya katanya bil-aqsa, dari posisi terujung yang paling ujung pada rahim seorang wanita di waktu yang tertentu. Kemudian mengenai waktu ya, berapa lama ya, waktu cepat dan lama wanita mengalami masa haidnya. Aqal zaman ini tersingkat, sesingkat-singkatnya waktu haid itu yaumul walailah, sehari semalam. Normalnya, ghalibnya, umumnya, biasanya 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu sebaliknya. Maksimal ya, masa hari haidnya seorang wanita itu 15 hari, 15 hari, 15 malam. Jadi sesingkat-singkatnya sehari semalam, normal, biasa dan khalifnya 6-7 hari, berikut dengan malamnya. Maksimal ya, itu 15 hari, berikut dengan malam. Oke. Kemudian jika seorang wanita ada melihat darah dan juga mengalami bersihnya, ada melihat darah, ada mengalami bersih di durasi di antara waktu itu, fahuwa haidun, maka dia haid. Ilam yanqus, jika tidak kurang, majmu' diman, total semua darah yang keluar itu lebih kurang 24 jam. Maka jika tidak sampai 24 jam, darahnya istihadah. Ini wanita yang dia mengalami apa namanya, keluar, mohon maaf, darahnya. Kemudian esoknya atau waktu berikutnya bersih, keluar bersih, keluar bersih. Nah, kira-kira darah apa itu? Kalau seperti itu, jadi yang mohon maaf keluarnya itu tidak rutin. Jadi rutinnya seorang wanita itu mengalami masa haidnya tercepat itu sehari semalam, normal, umum dan biasanya 6-7 hari, rutinnya begitu. Maksimal 15 hari. Kalau andai kata ada yang mengalami keluar, lalu beberapa saat atau biasanya bersih, 2 hari bersih, keluar lagi, bersih lagi, keluar lagi. Bagaimana kalau ini? Apa sebenarnya status darah? Apakah darah haid atau darah istihadah? Jawabannya dari yang kita baca tadi, kalau dikumpulkan, ditotalkan waktu
selama dalam kurun 15 hari. Kalau andai kata keluarnya itu dia apa namanya masa waktu keluarnya itu di antara waktu itu dihitung, diakumulasikan 24 jam sehari semalam, maka darahnya darah haid. Tapi kalau kurang daripada itu, darahnya darah istihadah. Bisa kita ini ikuti keterangannya. Maka anak muda itu bingung ya, apa kajian? Dengar aja dulu. Dengar aja. Akhirnya tidak. Jadi yang rutin normal satu harian sehari semalam itu sesingkat-singkatnya masa periode haid umum biasa, mayoritas kebanyakan wanita 60 hari, maksimal 15 hari. Oke. Normal rutin. Sekarang ada wanita satu hari keluar, 2 hari kosong, 2 hari bersih, besok hari ketiga keluar lagi, paginya sorenya berhenti, besoknya berhenti, hari berikutnya keluar lagi. Kira-kira gimana? Apa status darah? Susu. Bentar lagi. Nah, jadi katanya caranya begini, akumulasikan berapa lama wanita itu mendapatkan periode masa keluar darah dalam kurun 15 hari. Kalau di total sekian waktu, hari Senin 2 jam, besoknya kosong, lusanya 5 jam. Kalau di total jamnya itu ada 24 jam sehari semalam atau lebih, maka darah haid. Tapi kalau tak sampai 24 jam, itu total semuanya diakumulasikan. Waktu mohon maaf darah keluar di masa itu tak sampai 24 jam, darahnya darah istihadah. Artinya apa? Dalam 15 hari kalau dia tak sholat, dia wajib mengqadha. Itu maksudnya. Kayaknya Ustaz. Itu kaitan hukum. Itu ukuran kita, barometer kita 1 hari 1 malam 24 jam. Ya, singkat-singkat. Singkat-singkatnya. Datanglah misalnya sudah dalam seminggu itu 3 kali lah darah itu datang, di total 24 jam. Udah itu sempat 2 hari yang 2 hari berikutnya dia bersih. Kemudian hari ke 14 itu datang lagi. Coba. Hari ke-14 datang lagi itu berapa jamnya total dari hari pertama sampai hari ke-15? Oh, sampai ukuran tetap hari ke-15. Karena hari keempatnya haid 13 hari. Oh iya itu. Iya. Jadi kalau diakumulasikan hitungan jam dari hari pertama sampai hari ke-15 ada 24 jam. Maka darahnya 24 jam atau lebih, darahnya darah haid. Kalau kurang dari itu darahnya istihadah. Kalau darah haid berarti dia memang tak sholat dan tak puasa di 2 mingguan itu. Tapi kalau istihadah puasanya sah, nah gitu. Sholatnya dia tinggalkan wajib untuk diqadha. Kita kan ukuran ini kan untuk pelaksanaan sholat dia kan itu kan. Kalau seminggu itu cukuplah 24 jam. Tapi seminggu itu sempat bersih dia. Memang haid.
Nah, ya, tapi belum 15 hari. Baik. Baik. Pokoknya 24 jam. Pokoknya tidak 2 mingguan. 2 mingguan. Artinya maksimal. Kalau anda kata keluar dari itu udah 24 jam udah masih air. Sedangkan 2 mingguan saja masih diakumulasikan. Apalagi sekarang seminggu. Bahkan seminggu pun udah dapat 24 jam. Jadi mah air. Dalam semingguan saja dia sudah dapat 24 jam. Jadi yang disebut di kitab kita tadi ini bukan seminggu, 2 mingguan saja pun kalau diakumulasi 24 jam darahnya air. Apalagi kurang dari itu. Kalau lewat bisa Manusia Istiadah. kalau lewat dari 24 jam naik ke 12 sama. Nah, kalau diakumulasikan dalam 15 hari itu jumlah jamnya 24 jam atau lebih itu darah air. Kalau kurang kalau istirahat, Istiadah. kalau kurang, misalnya ini hari pertama 2 jam, hari kedua, ketiga, keempat Bersih. hari kelima 3 jam, 3 jam. berarti baru 5 jam. 5 jam. 6, 7, 8 bersih lagi, atau Iya. 6, 7 bersih. Iya. Hari ke-8 misalkan 2 jam. 8 jam, Nah, 5 tambah 8 13 13. jam kan? Iya. Nah, kemudian hari Bersih 9, 10, 11 bersih. Nah, Hari ke-12 2 jam, nah, berarti 15 jam. Iya. Kemudian bersih sampai hari ke-15. Berarti darahnya istihadah. bukan darah air. Darah. Berarti puasa sholatnya wajib qadha lah. Sholatnya di bawah. Masya Allah. Kalau dia tak sholat Iya. di 15 hari, ketika istiadat itu nggak boleh dia sholat tadi. wajib sholat. Wajib. Istihadah wajib sholat. Iya. Itu namanya bohong. Ya, karena ternyata darahnya istihadah bukan air. Orang istihadah wajib sholat. Iya. Iya. Itu di bodoh lagi. Tapi dia tak sholat. Ini nggak sholat. Dipikirnya haid bukan istihadah. Disangkanya kan haid. Iya kan jadi wajib qadha. Kalau lewat dari 15 hari, misalnya 16 hari, 17 hari, mesti keluar darah lagi. Itu istihadah juga. Istihadah. Istiadah. Kalau keluar hari ke-16 istihadah. Yang selama ini kita tahu begini Ustaz. Wajib tadi dah tahu kita biasanya ya kan. Iya. Lebih dari itu pun istiadat. Rupanya kalau keluar dari Juga ada istihadah itu kalau lewat 15 hari. Iya. Rupanya kurang dari itu pun kalau cara keluarnya tidak sampai 24 jam istiadat. Kalau akumulasinya Iya. orang yang berhenti Selama ini nggak situ kita. Asal lewat 15 hari istiadat. itu untuk yang mengalami lebih dari 15 hari. Ini orang wanita yang mengalami dalam 15 hari putus-putus haidnya. Nah, itu dia. Kalau kurang 24 jam akumulasinya itu istihadah. Kalau 24 jam tanpa lebih haid. Nah, itu kesimpulan. Jadi masa terpanjang dibandingkan masa tersingkat. 15 dengan 1 hari. Itu dia. Karena ini penting Pak, urusan juga dengan masa apa indah kan itu juga. Nah, kita lengkapi dulu dengan nifas. Nanti baru kita komentari lagi. Berikutnya nifas, an-nifas huwa ad-damul khariju min ar-rahim aqima al-wiladati wa aqalluhu lahdah wa ghalibuhu 40 yawman wa aktharuhu 60 yawman wa lam yanqata' fi athnaihi 15 yawman فأكثر فما بعده حيض أو أقل من ذلك فهو بقية النفاس إلى 60 وإذا جاوز دم الحيض والنفاس أكثرهما هو استحاضة ولها أحكام طويلة مذكورة في المطولة. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah proses bersalin. Adapun darah yang keluar bersama dengan anak namanya mutah.
nifas itu darah yang keluar usai total keluar janin sempurna, ya. Itu darah nifas. Nah, kemudian sesingkat-singkatnya masa nifas itu lama, sesaat. Artinya ada mungkin 1 di mana juta perempuan itu kalau bisa melahirkan keluar dan berhenti terus. Kalau bisa dicari lah itu. Nggak susah cari itu. Supaya nggak repot kali. Kalian nggak tahu kan? Maksudnya kan nggak tahu, cuma repot. Tanya lagi. Nah, itu sesingkat-singkatnya masa nifas. Normal biasanya itu 40 hari. Tapi kata Muhammad, saya sampaikan ini, jangan usaha. Pokoknya 30 aja itu, 34, 32. Jadi kan itu masing-masing kawan. Ayo begitu. 30, 32 dan usia. Tergantung orang. Ini kan pada panduan umum. 40 hari. Bahkan risikonya maksimalnya 60 hari maksimal. Kemudian falau inqata'a fi athna'ihi 15 yawman. Andai kata putus berhenti di tengah-tengah masa nifasnya, berhenti berapa lama? 15 hari lebih berhenti. Fama ba'dahu haidun, maka setelah berhentinya 15 hari atau lebih ini darahnya haid, bukan lagi darah nifas, darah haid. Artinya apa? Nifasnya habis, haid yang muncul berikutnya. Kalau andai kata sempat berhenti 15 hari, kalau tidak sampai 15 hari masih istirahat. Masih nifas. Ini kayak kalimat Allah min dzalika bahwa baqiyatun nifas ila sittin. Tapi kalau kurang dari 15 hari, ya masih keluar dengan 7 hari berhenti, keluar lagi. 3 hari berhenti, keluar lagi. 10 hari berhenti, keluar lagi. Kalau begitu, itu sisa darah nifas. Baqiyatun nifas sampai ke genap 60 hari total semuanya dari setiap melahirkan. Wa idza jawaza damul haid wa nifas akhawhuma wa istihad. Jika saja ya darah haid dan nifas itu melampaui batas maksimal keduanya, maka itu darah istihadah. Darah haid melampaui 15 hari, darah nifas melampaui 60 hari, maka darahnya darah istihadah, darah penyakit. Ya, hukumnya hukum istihadah. Wala ahkam tawilatun. Tentang ini banyak sekali ketentuan hukum yang panjang, tertera di buku-buku yang lebih rinci dan tebal menjelaskan. Nah, selesai. Nah, kalau kita bahas, ya kan omanya dibahas ya kan. Nanti yang penting dapat gambarannya, ya kan? Dapat gambarannya, kesimpulannya. Ya, wanita itu mengalami pendarahan, darah, air, nifas, kemudian wiladah atau damqah namanya. Kemudian istihadah, ya. Tadilah, ya. Kalau ada kata masih ada yang belum ini, silakan nanti kita diskusikan. Kita lanjutkan dulu. At-taharatu 'anil najasah, suci dari najis. Yushtaratu li sihhatis shalah taharatu thawbi wal badani wal makan min an-najasati allati la yuqfa 'anha. Kalau
Nah, jadi katanya disyaratkan untuk sahnya sholat itu sucinya pakaian, tubuh pelaku sholat, dan juga tempat di mana sholat digelar. Suci dari apa? Bila najasa, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan ya nggak masalah. Ya. Nah, kemudian kalau jika seseorang melihat pada semisal pakaiannya melihat najis, jika dapat dimungkinkan kejadian najis itu berlakunya najis yang mengenai dari pakaiannya setelah selesai sholat, disunnahkan untuk mengulangi sholat. Tapi jika tidak mungkin, maka wajib mengulangi sholatnya. Sama seperti orang yang sholat dengan benda najis sebab karena lupa atau tidak tahu, hanya wajib mengulangi sholat. Jadi kalau seorang melihat najis di pakaiannya, di mana dia telah selesai sholat, mau najis. Kayaknya tadi kena ini, kayaknya kenanya tadi pas duduk di situ. Berarti aku udah sholat lah. Duduk di situ tadi kena habis sholat. Berarti adalah sah sholatnya. Sunnah untuk mengqadha. Sunnah mengqadhanya. Kalau kiranya kemungkinan besar hadis yang mengenai pakaian tadi sebagai contoh itu berlaku setelah selesai sholat kemungkinan. Tapi jika tidak ada peluang itu, jadi gimana kenanya? Kayaknya nggak duduk aku tadi. Tapi kayaknya nggak duduk itu. Tadi kayaknya kenanya duduk dia waktu di posisi. Tapi tidak duduk itu. Oh tadi duduk sebelum sholat. Berarti kenanya sebelum. Kalau begitu wajib untuk dihukum. Itu masuk kalimat wa illa wajabat. Jika saja tidak ada celah kemungkinan kalau itu terjadi sebelum sholat, bahkan dikuatkan setelah sholat, maka wajib untuk diqadha. Mirip seperti orang yang sholat dengan benda najis kena lupa. Oke. Nah, selesai. An-najasatu hiya kullu mustaqdarin ya'malu sihhat as-salat haitsu lam rakhis. Fa in kanat mughallaqatan fa hiya najasatul kalbi wal khinzir wal far'i ahadihima fala tathuru illa bi sabili wa salatin ihdahunna biturab ba'da izalati 'ainiha wa in kanat mukhaffafatan wa hiya qawlul ghulam alladhi lam yat'am ghayra al-laban wa lam yablugh al-hawlayn fa tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wal mukaththara. Jadi katanya najis itu sendiri adalah kullu mustaqdar, setiap benda yang dipandang kotor, segala benda kotor yang dapat menghalangi sahnya ibadah sholat, di mana tidak ada yang meringankannya. Itu najis. Kalau anda nggak ada yang meringankannya, nggak pala disebut najis, nggak mampu dia. Fainkan, ya. Waikana mughallaqan, jika saja najisnya berat, yaitu najis, mohon maaf, B1, B2 dan B3, B1, B2, B3. B3 itu peranakan. Peranakan B1 dengan B2 atau B1 dengan hewan lainnya, B2 dengan hewan lainnya. Kita silakan B3. Apa ya Pak? B1, B2, B3. Blasteran Indo ini. Nah, jadi adapun jika najisnya berat, yaitu najis B1, B2 atau B3 misalkan, fala tathur, maka tidak dapat dia statusnya suci. Tidak bisa dia dengan status suci kecuali dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan tanah, salah satu basuhan dengan tanah. Setelah terlebih dahulu menghilangkan airnya, air najisnya dihilangkan,
hilangkan noda najisnya, tinggal bekasnya itu disiram 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau nggak hilang juga campur semen cor sekalian. Nah itu kalau najisnya berat. Itu kalau berat najisnya. Wa ikan mukhaffafatan. Tapi kalau najisnya ringan, wah ini apa yang ringan? Najis ringan adalah baul bulan alladzi lam yat'am. Kencing air seni anak laki-laki yang belum mengkonsumsi selain susu. Walam yang belum haulain dan usianya belum mencapai 2 tahun. Maka tadhur, maka yang ternajisi dengan sebab air seni anak laki-laki seperti itu, fatadhur, maka dapat dia suci biroshil ma, cukup dengan memercikkan air terhadap yang terkena air kening air gitu. Ma'al ghalabah wal mughafah, makanya dengan banyaknya percikan air. Artinya percikan itu lebih banyak daripada yang terkena dengan air seni tadi. Itu maksud ghalabah wal mughafah, lebih dominan. Jadi percikan air mendominasi yang terkena najis tadi. Oke? Ma'al ghalabah wal mughafah, lebih dominan banyaknya percikan air daripada yang bekas air seni anak laki-laki. Untuk saat ini susah ya, untuk saat ini untuk najis muhaffafah ini udah susah kita menemukan. Karena umumnya sekarang anak kecil itu dikasih makan. Iya, Kasih pisang awal. SGM tahap 7 tahun bisa makan, ya kan? 4 bulan, 5 bulan ibunya kasih susuan bisa nyusul aku pakai SGM. Mana lah? Jadi susah udah. Bisa. Hukum ini Udah angkat orang bisa aja kan ya. payah. Ini kan zaman dulu nih. Iya. Zaman dulu di mana biasanya orang-orang dengan istilahnya ASI super 2 tahun itu. 2 tahun ASI ya. Apalagi lahir di rumah sakit otomatis kan Kasihnya. dirangsang dengan susu Langsung dengan susu. instan. Berarti udah bukan muhaffafah lagi nih. Nah, kan itu yang penting dulu kan. Dan ini hanya berlaku untuk anak laki-laki. Anak perempuan kan. Anak perempuan najisnya najis mutawassithah wal mukhaffafah. Seperti sini kita tunjukkan belum selesai. Wa amma sa'irun najasat fa in kanat 'ainiyatan fala budda min zawali awsafiha thalatha. At-ta'mu wal lawnu wal rih illa idza ta'assara lawnu aw ar-ruh aw ta'ala at-ta'mu wa in kanat hukmiyatan fa yakfi jarul ma' 'alaiha wisan tasbis. Adapun najis lainnya, artinya apa itu? Yang bukan B1, B2, B3 untuk najis berat dan bukan juga najis berupa air seni anak laki-laki dengan kriteria tadi, maka semua yang disebut najis masuk kategori yang ketiga ini. Namanya najis mutawassithah. Bagaimana dia najis yang berikutnya selain dari yang 2 kondisi tadi? Selain mughalladhah sama mukhaffafah, inilah dia. Wa masa najasa fa inna. Ada 2 kemungkinannya. Najis yang bukan mughalladhah atau mukhaffafah itu ada 2 kemungkinannya. Apa itu? Ainiyah, hukmiyah. Oke. Ada 2 kemungkinannya. Ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah, fa in kana ainiyatan, jika saja najis mutawassithah itu ainiyah, apa ainiyah? Yang bendanya nampak ada. Nah, kalau begitu fala budda min zawali awsafi, maka harus dihilangkan ketiga sifat najisnya. Apa itu? Bau, rasa, warna, bau dan rasa. Hilang betul-betul. Kalau hilang warna, lihat pakai mata. Hilang. Kemudian kalau anda yang kata aroma, hilang pakai cium. Gak ada lagi. Nah, yang berat ini hilang rasanya. Masa dijilat? Hilang
illa idza ta'assar, kecuali kalau ada kata sudah sulit untuk dihilangkan. Sulit sekali. Tahu baru. Ini mantri pula lah. Oh. Kalau kita tarik ada tiga. Kecuali jika sulit untuk bisa menghilangkan najisnya. Dan illa idza ta'assara lahu awiri atau ta'amala. Kecuali kalau ada kata sulit untuk menghilangkan laun dan rih, warna atau juga rih, warna atau rih atau to'am, rasa. Kalau udah nanti usul, nanti lain lagi cara sedikit diusahakan juga, nah baru udah dimaafkan. Itu usul. Lalu itu kalau ainiyah, kalau hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya apa hukumnya itu? Yang sifat yang bendanya nggak ada lagi, bendanya nggak ada, bendanya nggak ada, bahkan sifatnya pun juga nggak nempel. Nah kalau begitu, fayakfi jarul mahal, cukup dengan mengalirkan air sekali saja, tapi sunnahnya dibuat 3 kali. Nah, terakhir selesai masalah apa namanya najasah, hadas, bebas dari najis. Wa man ajaza an izalatin najasati min thawbi, shalla 'aliyan bila i'adatin. Fa in kana bukan shalla bi hurmatil waqti wa talzamul i'adah. Dikatanya, jika seseorang tidak berdaya, tak mampu untuk menghilangkan najis pada pakaiannya, maka anjurannya sholat telanjang. Jadi pilih, dihadapkan dengan pilihan sholat pakai baju najis atau sholat telanjang. Aku jadi imam lah pula. Datang ke masjid begitu bicara, berkacau aku begini. Sholat dulu masjid dia. Jika saja seseorang dihadapkan pada kondisi seperti itu maksudnya, jangan praktekkan mulanya. Kami kaji semalam nih, soalnya pulang sama cepat. Praktek kaji semalam. Tahu lah pak, tadi pakaian itu kena najis. Jadi kata Ustaz, kalau bernajis pakaian, bagus panjang. Akan bagaimana? Salah kaji. Enak kalau kaji campur-campur kantor segini. Gawat kita. Gawat kita. Ini misalkan seorang nih ditangkap musuh, dijebolkan ke penjara, ditahan dalam tahanan untuk menajis pakaiannya. Ibu waktu sholat, apa yang harus diambil tindakan? Pakaian satu-satunya menajis. Jangan kira-kira. Telanjang. Sholat aliyah, sholat telanjang atau pakaian. Bila i'adatin, belum lagi ya, sama sedikit. Tanpa harus membawanya. Bila i'adatin, Tidak ada umpama. sah salatnya, tunai, tanpa harus mengulanginya. Iya. Nah, praktekkan dulu apa soalnya. Banyak bukit bapak. Kayak handuk lagi. Kenapa ya? Menajis di rumah saya ini kan praktek. Allah. Nah, fainkan daripada nih sholat dihormati waktu. Jika saja najisnya itu ada pada tubuhnya dan tak bisa dihilangkan, tetap begitu nempel. Macam mana? Sholat tetap wajib sholat dihormati waktu untuk semata-mata menghormati tibanya waktu sholat. Wa talzamul qada i'adah. Tapi dia tetap diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Mengqadha sholatnya sampai dia bisa memenuhi semua ketentuan syarat yang berlaku. Alhamdulillah. Nah,
Ada yang kita komentari, ada yang mungkin kita komentari, kita bahas seputar ini yang tadi kita sampaikan. Kalau ada kita bilang, oke, ini kita bilang ini contohnya nih pertemuan kita sementara terakhir. Jadi biar banyak sedikit jadi nanti 2 bulan, 3 bulan nih bulan ini. Baru ngaji lagi nanti betul wahdah baru ngaji lagi. Ya kan? Nah, bulan depan kita Ramadan. Bulan depan lagi pas 11 Syawal kita kan kalau cepat-cepat ngaji kan. Masih usia lagi gue di rumah kan. Jadi mungkin ngaji di bulan 5 baru ngaji. Jadi lama lagi. Bulan 2. Satul aurat, tutup aurat. Yushtarat li sihhatis shalah satul aurati 'ala al-qadir. Faman 'ajaza an satriha fa'ala mungkin thumma yusalli 'aliyan bila ada. Wa auratu dzakari ma baina surah wa qubah wa kadhalika al-alatu bis-shalah. Auratul untha al-burrah jami'u badaniyah wa siwal wajhi wal kaffain ila al-ku'ain. Jadi katanya disyaratkan untuk sahnya pelaksanaan ibadah salat yaitu menutup aurat bagi yang berkemampuan, yang bisa wajib tutup aurat mesti tak sah. Faman aja, lalu siapa yang tidak bisa, tak berdaya, ya kan, tak mampu untuk menutup auratnya, maka fa'al mungkin dia lakukan sebisanya. Sebisanya lakukan. Cuma ada sepak, pakaian sepak sholat. Cuma ada daun pisang, tutupkan untuk yang depan, yang belakang apa terbuka. Malah mungkin lah. Malah mungkin. Salah pula. Namun di depan, sosok sama kami. Mending belakang. Ya kan? Iya. Sempat gigi sompel pula. Serodok kambing. Kita tifa'al mungkin lakukan semaksimalnya, sebisanya apa yang ada untuk. Nah, kalau nggak sama sekali, yusolli 'aliyan bila ada sholat, mohon maaf, tidak mengenakan apa-apa dengan tidak harus mengulanginya, sah sholatnya. Oke. Bagi siapa nih yang sah? Yang tak mampu menutup aurat. Tapi zaman sekarang kita menutup aurat. Mohon jauh kita bergabung deh. Kalau pakai ke baju Kalau orang ditawan, ada kasus ini, kasus tadi ditawan musuh, ditawan jarak, ya kan, ditahan, itulah. macam Zionis lah. Musuh misalkan Muslim Palestina ditahan, masukkan ke ruangan, dibiarkan begitu, selemak dengan lain. Nah, kita tunjukkan. Aurat dzakar. Auratnya seorang lelaki, auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Tapi jangan lupa wajib menutup pusat dan juga lutut. Itu kalau di antara kan. Artinya ini pusat sama lutut itu bukan aurat, tetapi wajib untuk ditutup. Kalau orang tutup, kenapa auratnya? Apa istilahnya? Malah yang timbul wajib ila bi wajib. Demikian juga seperti itu ketentuan auratnya bagi seorang amah, seorang budak wanita di sholat, untuk sholat budak wanita sholatnya juga begitu, cukup tutup pusat lutut saja, sah sholatnya. Oke. Tapi budak wanita yang begini sholatnya itu sholat di rumah, nak pula rumah majikannya, jangan pula ke masjid pada begitu. Kalau gitu rame masjid nanti, tak ada yang pulang, pakai disertai semua. Bagaimana budak-budak mereka gantung ya? Lanjut. Bulan. Ada yang pulang. Rajin. Ini mana apa-apa naik pulang ke masjid saja pula intika. Kok rajin kali?
sama seperti wanita merdeka kalau dia keluar rumah. Wa'atul unsa al-qurra, aurat seorang wanita merdeka itu sekujur badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan saja. Itulah aurat sholat. Tapi jangan lupa, ini aurat sholat. Aurat itu bukan cuma sholat saja, ada aurat juga di hadapan orang lain. Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki keluar rumah buka baju itu buka aurat namanya, berdosa hukumnya. Dipikirnya dengan pakai kena jojot udah selesai urusannya. Keluar rumah dia nyangkol-nyangkol atau bersih-bersih, cuci kereta gitu, keluar rumah atau jalan ke warung, pakai kena jojot, tutup pusat sama lutut, haram, berdosa. Karena aurat di luar rumah itu berbeda dengan aurat sholat untuk laki-laki. Jadi laki-laki harus juga tutup tubuhnya, nggak boleh terlihat. Bagi wanita ajnabiyah haram. Gitu. Banyak orang tahu laki-laki buka baju, pakai singlet. Kalau itu bisa terlihat oleh wanita ajnabiyah. Tapi kalau laki-laki, sama laki-laki nggak apa-apa, cukup pusat tutup saja. Batasannya boleh batasannya dari aurat Gimana tuh? laki-laki yang Iya. Ibarat tadi. Kalau laki-laki tadi berumah tuh, kalau di tubuh fikih bahasanya sekujur tubuh, sama kayak perempuan ya. sama kayak perempuan jadinya. Tapi saya rasa bukan itu maksudnya. Maksudnya sekujur tubuhnya kecuali atrof, leher, lengan, betis ke bawah. Juga apa? Kalau pakai Ya. dengan Ya, dia. nggak boleh. Kalau keterangan jami badan itu sepertinya nggak boleh, tapi kan itu maksudnya. Atrof itu nggak apa-apa. Atrof leher. Di mana nih kita lagi dah? Iya lah. Pakainya cuma kalau gitu. Itu makanya. Makanya tadi itu berarti kan? Berarti kan bukan itu kan? Jadi makanya bahasa saya tadi sekujur tubuhnya ilal atrof, sekujur tubuhnya kecuali apa namanya bahagian luar tubuhnya, leher, lengan dan betis. Nah, nggak apa-apa. Kayak singlet tadi. Singlet tadi masih nampak badan, bukan atrof itu namanya. Atrof itu ini. Berarti tangan pendek ini nggak ada. Tangan pendek apa-apa. Sama juga cingkrang, misalnya cingkrang. Wahabi cingkrang. Berarti kan bilang wahabi itu sunnah katanya, contoh kan? Antara sunnah sama haram. Gimana kira-kira? Cingkrang sunnah, nampak betis haram. Karena wajib menutup sekujur tubuh. Iya. Aneh kan? Aneh. Aneh. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi kalau nggak dicerna dengan baik, bahasa yang seperti itu dalam fikih itu bisa gagal paham. Kan aneh. Perempuan saja menurut jumhur ulama wajahnya bukan aurat di depan laki-laki asing. Kok jadi laki-laki sekujur tubuhnya pula? Jangan. Jadi mana sekujur tubuh itu hilang atrof. Nah, Tapi kalau lebih apanya layaknya di apa namanya duduk lah ya. Kalau yang aurat tadi laki-laki layaknya duduk. yang mana? Tadi apa namanya Ke baju. keluar dari Dia buka baju. iya sana yang aurat itu yang layaknya duduk asalnya gitu. Jadi kalau yang nggak layak itu haram. Sudah ada di lain. Itu
pakaian tutup itu yang layak menutup, yang tak layak itu betis. Nah, itu wajah, ya kan, lengan. Oke, itu mana? Perempuan pakaian tertutup semua. Dan Perempuan yang pakaian tertutup memang. bahaya. Jangan kami buka. Aurat juga gitu. Karena Aurat juga ini dibilang. ini dia tutup aurat. Selama tertutup batasan tadi tutup aurat, tapi cara menutup seperti itu tak haram dan berdosa. Nah, kalau andai kata ini di bawahnya sholat, sah sholatnya. Ada wanita sholat pakai pakaian ketat, tahu? Sah. Dosa gitu mau dosa nggak? Sah dia. Tapi haram cara berpakaian seperti itu, walaupun untuk sholat. Nah, ketika pakaian itu juga dibawanya berpenampilan di luar dengan dada tutup aurat, iya. Tapi capek mata kami. Haram hukumnya, ya kan? Itu termasuk dalam apa namanya? Dalam pelanggaran hadis Nabi. Rubba kasiatina aliyatin yaumul qiyamah. Betapa banyak orang wanita berpakaian tapi telah panjang. Jadi dua pakaian. Pertama, tidak boleh mensifati tubuh. Yang kedua, tidak boleh tembus mata. Itu dua syarat. Jadi jangan ketat, jangan tembus mata. Pakaian longgar. Nah, begitu. Tapi jangan lupa, pakaian ketat sah untuk sholat. Pakaian tembus mata yang mensifati warna kulit dan dasar. Bedanya, pakaian ketat sah sholat. Oke. Nah, Itu juga yang memaknai tembus pandang itu gimana? Sebenarnya kalau di gelap dia apa gitu kan di cahaya matahari itu di luar gitu dia kan dia tertutup gitu. Nah, tapi kok di luar gitu kan di cahaya matahari dia pandang tuh. enggak, yang tembus mata itu artinya memang tembus mata tanpa harus kena sinaran matahari. Bayang, nampak ya. Dalamnya itu nampak. Bahkan sampai mensifati warna kulit bisa. Saya seperti orang pakai sutra tipis, selendang tipis. Ya. Nah, bisa, nggak boleh. Nggak, kalau itu sholat pun nggak sah. Kalau begitu, dan haram kalau andai kata terlihat oleh ajnabi yang bukan mahram. Mahram juga haram. Kalau itu aurat. Aurat wanita kan depan mahramnya. Aurat wanita di depan mahramnya kan. Batasan aurat wanita di depan mahramnya, ayahnya, atuknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, uaknya, pakciknya, tahu kemanakannya. Tahu nggak siapa? Sampai laki-laki. Nah, Sampai laki-laki. nah, Sama dengan laki-laki. ya, usah sama lu. Itu. Tapi nggak pernah kita tengok perempuan telanjang dada di rumah. Nggak pernah. Masuk angin. Kalau dibuatnya itu nggak apa-apa. Gak berdosa. Hah? Gak berdosa. Enggak. Nah, dia ada bermahamnya ya. Iya. Makanya cuma itu usah dulu. Irian Jaya nanti kok ketawa di sini Irian Jaya kayak gitu. Jangan ada rumah nanti kami gaji Ustaz, mak ini mak atau siapa? Mak apa nggak baju kalau
Ketahuan. Oh, sesama dia pikir bos. Jadi kan laki-laki sama laki-laki, kakak, ya kan? Itu yang langsung kita lihat, yang haram itu kan cuma memang contoh. Kita nonton bola, laki sama laki-laki itu haram itu haram. Paham? Aurat laki-laki bersama laki-laki lainnya itu pusat betul. Artinya orang paham. Haram itu paham untuk siapa saja. Untuk laki-laki sejenis haram. Sejenis haram. Sejenis haram. Laki-laki dengan laki-laki haram. Perempuan sama perempuan pun haram. Hukum paha itu. Apalagi lain jenis ya. Apalagi lawan jenis. Jadi kalau kita nonton bola, nggak secara langsung di TV. Di TV kita nonton World Cup gitu kan. Kan laki-laki ya, Iya. itu haram juga. Ya, perbuatan mereka itu perbuatan haram bagi kita. Perbuatan mereka. Tinggal lagi apa hukum menonton melalui TV. Nah itu. Itu hukum lain lagi. Apakah menonton itu menonton memang langsung auratnya atau menonton Permainannya. permainannya layarnya? Nah, apakah dibedakan? Jadi kalau bola kan kita nonton lagi gitu. Begitulah. Nah, apakah yang langsung melihat itu yang berdosa atau melihat layar itu nggak berdosa? Nah, itu hukum baru lagi. Hukum baru lagi. Perlu juga kita. Ada ustaz. Ustaz dibedakan. Sini benar-benar nggak sampai ustaz. Ustaz tipe orang. Mohon maaf sih Pak. Kalau melihat langsung itu lihat. Orang misalkan tanpa auratnya, telanjang tak apa, halal. Tapi kalau nengok video porno nggak apa. Gimana kira? Kalau dikiaskan ke sini, cocok dengan kita ini. Itu katanya. Masih ada ustaz ini beda. Karena dia punya aurat, dia tengok layar. Oh, itu kelahnya. Itu lagi kan. Tapi seluruh pada layarnya itu pula. Pada kaca ini kan, ya udah cuma nengok kaca aja ya, jangan kacanya dan kaca. Tapi kok kaca sekali kan, beda juga pada kacanya. Kalau alasannya kaca, itu kan aurat, memang aurat, itu kan haram. Ini kan kaca, cuma layar. Oke, kita bilang, beda nggak? Yang ada di benak hati pikiran Anda ketika dengan kaca ini sama kaca dari TV, beda nggak kira-kira? Ini kaca ini saya aja, ini kaca itu. Atau lewat agak seorang putar kami saja. Oke, ya gitu. Nah, itu yang perlu dipahami bahwa efek dan sebagainya itu ada. Jadi kalau kita boleh nonton bola, langsung atau tidak langsung tak haram. Bukan, saya nggak bilang begitu. Di sini beda. Kan? Di sini seseorang terangsang syahwatnya dengan cara tidak halal. Bukan masalah pandangannya, bukan masalah melihatnya, tapi efek dari melihat munculnya syahwat dari cara tidak halal itu. Kalau minum tadi kan beda. Nggak ada istilah rasakan syahwat. Setelah kita menikmati game kan gitu. Tapi ya syubhat lah bahasanya kan. Tapi kalau lain jenis, perempuan lah mau cakap pakainya kita kalau poli itu kan. Nah, kalau surah juga, lah macam buat tadi, porno tadi, macam porno tadi itu lah. Porno tadi, Ustaz tadi. Ustaz tadi, Ustaz porno tadi. Iya, Itu berkembang itu sebenarnya. Sudah. itulah kata dia. Kita main poli bininya, kita tahu juga apa. Poli. Kita tahu juga apa. Di ruang dan spesial. Jadi kalau perempuan main olahraga nampak orangnya kau harus ditengok. Sekarang Maksudnya gini ya, tak langsung di TV. sekarang sebisa apa kita mengontrol hasrat sebagai lelaki. Lihat itu. Sebisa apa kita mengontrol hasrat sebagai lelaki untuk melihat. Nanti
Nanti pertama nengok anggar, ya anggar itu tutup semua. Habis itu darah, ya kan? Yang lain lagi berkuda, nampak sihir rambutnya. Apalagi berenang terbuka semua. Poli. Poli. Bukan ada bukan poli. Ada bukan tadi? Gula lagi gula ya kan? Ya kan? Nah, intinya kata ulama kita, kajian fikih kita, apapun yang membuat rangsangan syahwat pada diri seorang selain yang halal, yaitu istri dan budaknya, itu semuanya halal. Mohon maaf saya tidak apa. Maka kata ulama kita, andai kata ada orang lihat pohon, lihat lubang pintu, naik syahwatnya, bayangkan macam-macam, itu menjadi halal. Kenapa? Karena munculnya syahwat yang cara halal. Begitulah agama kita menjaga. Satu lagi, saya bertanya sama jemaah. Ini ada kaitan dengan medis. Wanita yang normal lahir sama yang dioperasi, yang Melahirkan. yang melahirkan dioperasi itu ada kipas. Yang operasi ada. Ada yang bilang nggak ada kan bisa. Keluar juga. Keluar juga. Pertanyaan dia waktu di sini, ketika seorang melahirkan, ya kan, melalui operasi dadakan, dia nggak ada diiringi dengan lipat. Lantas dia mandi, mandi lipat. Mandi bilang. Mandi dada. Iya. Pertanyaannya, apa memang ada kejadian seperti ini? Biasanya darah nifas itu terbuat. Walaupun operasi. Tetap, mohon maaf saya tetap dari operasi itu tetap akan ada darah keluar dari kemaluan. Tetap ada. Walaupun diangkat saja, jadinya diangkat. Gini, kanker janin itu bukan menguras darah haid dan nifas. Siapa yang bilang kanker janin menguras darah nifas? Gak ada hubungannya dengan Yang diangkat itu janinnya. Janin yang diselubungi sama namanya plasenta. Bukan menguras darah haid, bukan menguras darah nifas. Darah itu kan keluar normal. Berarti berlaku juga dia saat keluar. Juga berlaku ya. Kalau anda katakan berlaku, semua laki minta sama bednya. Oh, operasi aja kau. Mending kepala 10 hari. Ya kalau bisa gitu. Ya kan. Kalau bisa gitu lah misalkan. Kalau anda katakan normal 40 hari, nah, masih penting 40. Kalau 60 hari, bayangkan. Apa nggak stres konten? Jadi dia bertanya dia apakah dia normal atau kata tidak ada keluar. Ini bodoh. Ya, saya tahu saya bilang tak mungkin. Tidak mungkin. Kalau misalnya gitu, semua laki minta sesar istrinya. Kenapa? Aku stres 60 hari. Ya kan? Betul logika ini. Pertanyaan. Payah tadi logikanya. Ada yang cepat kenapa lama? Ada juga lama pula. Ya. Ada 01, 04. Ya. Saya sesar 2 kali itu. Pertama kali kedua ya Pak. Ada desanya kan. Bodohnya itu. Bodoh itu. Ada mengaji Maria. Ya saya bilang nggak mungkin. Tak mungkin. Sunnah yang melahirkan pasti ada di depan. Mungkin gini dia tuh, biar tak keluar. Mungkin dia masih kan kalau sesar ini nggak ada keluar ini. Jadi bagaimana? Seminggu ini aman aku di rumah. Jika dia ya amankan diri sendiri, maksudnya mempedekan diri dia dengan keluarga. Jadi bisa dia memahami hubungan sama istrinya. Masa juga keluar. Enak di dia saja ya. Tapi saya bertanya ini jemaah kita perempuan. Dia bukan bertanya ini. Dia yang sesat, tak tahu lah. Bukan lakinya dia sesat. Jadi apa kita itu 2 kali? Saya 1 kali keluar juga. Masa keluar Pak?
dari apa namanya? Jadi gini, ngangkat janin itu bukan ngangkat darah. Si bayi itu aja diambil. Bayinya diangkat. Kok darah haid nifas itu diangkat juga? Kok ada begitu? Dari masuk keluar juga dari tempatnya dia. Mohon maaf. Ini kan jarang. Ya, selama ini kan itu jarang lagi nggak ada haid lagi. Hah? Jarang ada haid. Hanya itu darahnya kumpul itu yang jarang bebas. Jadi makanya keluar juga tetap keluar. Karena itu darah haid yang kumpul sendiri. Kan hamil nggak ada haid. Biasanya nih, umumnya di mana-mana satu dua ada yang mengalami ini. Apakah seorang yang hamil mengalami haid? Mengalami. Apakah orang hamil bisa mengalami haid? Umumnya orang hamil tidak mengalami haid. Karena ketika dia hamil, darah haidnya tertahan. Itu kenapa nifas itu lama. Haid bisa 6 hari, 7 hari normalnya. Nifas 60. Kenapa? Karena darah yang tertahan sekian bulan lamanya. Jadi nifas itu adalah darah haid yang terkumpul sekian lama sebab hamil yang dia tidak keluar. 9 bulan tertahan darah tapi begitu. Ada juga satu buah di antara 1000 wanita ketika hamil dia mengalami haidnya. Ada juga. Bisa begitu. Ada wanita tidak pernah haid sama sekali. Siapa itu? Sayyidah Fatimah. Belum selesai tentang begitu. Ada pokok Sayyidah Maryam. di rumah ada. Insya Baru minggu itu kan ada. Nah, kalau kita saya, nah ini penutupan. Cuma ini penutupan sementara. Kenapa kalau penutupan betul-betul pakai kari kambing? Ini kanan. Jadi sementara. Mana kari kambingnya? Nanti hari Minggu. Lima makan sop. Betul. Mana? Yang ada. Tanggal 3. Nanti ya. Ini cek. Hari Minggu, oke. Insya Allah kita penutupan taklim rutin kita ya di rumah Ansor. 2 ekor ada. Saya nunggu kepalanya ya. Kita minta ekor ya. Insya Allah. Benar. Apa itu? Oke, begini. Orang itu sudah begitu bersih. Oke. Doa aja. Ya, misalnya sholat sah, lepas orang sholat kemudian besar, dia sholat sendirian, sholat Bisa. Aku bulan itu aja. Bodoh dia juga itu. Ya gini, orang ke masjid itu kan maunya berjamaah. Kan begitu. Ya kan? Dia datang ke masjid, orang berjamaah, dia sholat sendirian. Kan bodohnya dia kan? Sakit juga. Kalau hari Minggu dia makan kari kambing, itu orang kambing ya. dia sholatnya itu sah. Kalau sahnya sah. Cuma sholat begitu itu apa artinya? Sholat bodoh ya. Salah. Kalau sahnya sah. Sholat itu selama syarat rukun terpenuhi dia sah. Selama syarat rukun terpenuhi sholatnya sah. Cuma sholat seperti itu macam-macam bisa haram. Kenapa? Sholat seperti itu menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu haram hukumnya. Bahkan ada anjuran. Ini hadis Nabi. Tapi ini arahannya kepada jangan terjadi seperti gap gitu. Dilarang sebenarnya sholat berjemaah di masjid yang sudah ditegakkan jemaah sebelumnya. Misalkan nih, kita sholat isya tadi di berjemaah. Kamu boleh ada orang masuk lagi berjemaah, nggak boleh. Kecuali kalau kebetulan dia singgah segerombolan itu
kita tanya terus ada. Biar saudara nanti saudara kita sama itu apa hukumnya? Kenapa itu menciptakan apa? Perpecahan di tengah umat itu lebih harapkan. Sama seperti yang lain juga datang ke masjid. Coba datang ke masjid. Orang sholat, gimana sholat sendirian? Kan jelas bahwa Sakit. sakit. Masyarakatnya sudah di masjid, tahu dia siapa aja orang mau sholat dia sholat waktu sendirian. Iya. Mestinya nanti kalau sholat berjemaah dia tidak sholat Itu lebau. Ya itu lebau lagi. Ngapain ke masjid? Kalau memang dia masuk sendirian, di rumah dia bisa sendirian. Ke masjid itu memang dia berjemaah. Jadi tadi menciptakan kegaduhan, menciptakan fitnah. Jadi kalau menciptakan fitnah itu hukumnya Hukum perbuatannya salah, sholatnya salah. jadi karena menimbulkan fitnah hukumnya Iya kan tadi apa yang tadi bapak tanya sholatnya. Kalau sholatnya sah, cara dia buat itu dilarang, bisa haram sholat itu. Iya, sholatnya sah. jadi kan berdosa karena haram. Iya, perbuatan itu bukan sholatnya. Sama seperti orang sholat pakai baju durian. Apa hukumnya? Sah. Iya. Kenapa berdosa? Kenapa berdosa? Karena perbuatannya menimbulkan fitnah, perpecahan. Ada apa dia pandangannya dengan jemaah? Apakah jemaah syirk? Apakah dia menganggap jemaah ini sesat sehingga nggak sah berjemaah dengan jemaah? Kan itu kan. Orang akan berpikir-pikir. Makanya haram menimbulkan fitnah dan kegaduhan. Nggak boleh begitu. Jadi 01 aja lah, ada 04. Itu saya tanya itu karena ada kejadian. Iya, jangan. Iya. Apakah dia tidak tahu sengaja? Iya. Ini kan namanya Islam. Kalau lain kata begitu tanya, coba tanya. Kak, mohon maaf Pak ya, Bapak kemarin sholatnya mau ngapain? Apa masalahnya? Apa Bapak merasa nggak sah berjemaah dengan kami? Mungkin Bapak anggap akidah kami rusak, tata cara sholat kami lain dengan cara Rasulullah, apa kira-kira maksud Bapak seperti ini? Kalau Bapak merasa sendiri, kenapa Bapak mandi? Kan begitu. Kalau anda kata di rumah nggak ada air bisa wudhu, bawa ember, kan baru pulang rumah. Ya kan? Tidak boleh begitu. Dilarang kan? Ini yang sering kita dalam berjemaah ini masalah merapatkan soft ini. Nah, ini sering kejadian ini. Kita tahu marah juga. Ada yang kayak gitu. Udah tua pun lagi juga. Gimana katanya? Ya, kalau masalah begini-gini itu dikarenakan yang bersangkutan tidak punya pengetahuan yang baik tentang sholat. Soft dia kan tahu betapa berartinya soft untuk sholat berjemaah khususnya. Dia nggak ngerti, dipikirnya soft itu baris-baris gitu kan. Mana mau nanya gitu aja udah jangan teratur kali, mikirnya gitu. Macam nanti kalau pikirnya soft itu. Dia nggak tahu soft itu ada aturan. Sholat berjemaah itu fadilahnya, keutamaannya, nilainya bergantung kepada sholat. Bahkan kalau disampaikan sama hadis Nabi, dia pun bisa terdiam, nggak ngerti. Apa kata Nabi? La tusalunna sufufakum aw yukhallifanna baina qulubikum, kata Nabi. Harus kau rapatkan shaf, harus kau atur shaf dengan baik, lurus dan rapat. Kalau tidak, Allah akan perselisihkan hati di antara mereka. Nabi ngancam seperti itu. Gara-gara shaf. Jadi bukan hal sepele, cuma orang itu nggak ngerti. Namanya nggak ngerti cuma berbuat. Tahu, baik lagi ada apa ya kan? Tadi bodoh, orang tahu. Mana apa ya? Dikasih tahu apa? Itu lagi. Makanya belajarlah, ya kan belajar mengaji, belajar duduk di majelis, tanya, begitulah. Ya kalau tak dengan majelis dari mana kita bisa tahu aturan-aturan agama, bagaimana
kesalahan dia minyak aja pulang. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi Rahimahullah. kembali saya lihat. Sunnah deh. Nah, itulah kata tidak. Oh Soalnya ya, itu panjang nih Pak. Kalau mau saya ceritakan sampai jam 11. Bapak bilang sikit-sikit, 11 lewat 2. Nah, Satu soal betul. panjang kan? Kalau saya uraikan, panggilan sholat itu ada 4. Ada adzan, ada adzan dan qomat, ada qomat serta azan. Nah, itu panggilan satu ada adzan dan qomat, ada qomat tanpa adzan, ada dengan nida namanya, ada yang tanpa tiga-tiganya, nggak pakai adzan, nggak pakai qomat, nggak pakai nida. 4 jadi mau dirincikan. Banyak kali lah, 11 kurang lah, 15. Nah, Begini, mau beramal tapi nggak cukup. ini adalah masalahnya. Itulah maka kita belajar sama-sama. Inilah masyarakat, ya kan? Diajak belajar, diajak mengaji. Yang bapak kita maki-maki ingatkan orang, ya kan? Untuk apa namanya ajak di majelis, ada kita juga. Kasih tahu marah, disampaikan nanti, macam yang kali kok. berat. Mohon maaf. Selama hampir 2 tahun kita, 2 tahun kita, udah 2 lebaran kita, nah 2 tahun lebih. Mohon maaf saya, apa ada yang ada selain kita juga melakukan. Kita gitu aja. Apa alasan ya kan? Nampakkan yang ada di sini. Karena bapak tahu ke belakangan. Dan kita aja. Coba mohon maaf. Ada wajah baru. Mohon maaf, saya minta maaf. Saya nggak nampak orang dekat kampung kita selain kita. Berarti gini, Ustaz, kemauan belajar itu tipis gitu. Kemauan belajar itu tipis. Iya. Masuk surganya tebal. Iya. Makanya masuk surga mau. Karena sudah mereka itu. Karena kalau beli nanti sekarang saya minta kalau bisa sabar ini. Kalau bisa sini supaya beralasan itu. Nggak bisa. Kalau bisa lah saya Bisa. mau saya. Belum dapat saya ilmunya. Amalnya itu terserah, yang penting itu permintaannya. Jadi alasan mereka. Enggak juga. Kalau dibuat di stasiun sini mak sore kali berarti dari saya. Itu maksudnya. Kan terkejar. Itu merencanakan. Ustaznya ada waktunya. Yang Ustaz ada lagi. Dia hari Minggu aja datang orang tuh sekarang. Hari Minggu aja udah datang. Kita mencari supaya nggak ada alasan. Banyak kali langsung jamaah itu kalau datang lah. Kelahnya tuh mau Di rumah pengansal hari Ahad dikasih makan, diberikan semuanya, ya kan? Dimasukkan ke kapal tinggi. Tapi nggak datang. Iya juga ada pengajian malam Rabu, orangnya gitu juga. Iya. Udah ada alasan nih. Mau waktu apa? Kalau sudah kita disuruh tidak juga lepas. Ustaz, ada orang banyak ini kita kalau nggak sabar-sabar kan jadinya kan emosi. Dari itu mau saya buktikan kalau kayak kita marah-marah. Kita rencanakan kapan Ustaz kan bisa. Apa itu? Yang mampunya bisa dibiasakan di sini. Bisa di sini. Nggak Belum dapat saya ilmunya. Hari apa gitu malam? Hari nggak dapat. Kalau dapat ilmunya saya,